pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu di dalam program Morning Call dari Departemen Pelkes GPIB. Di pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Celestiani Peters Karayan, Pendeta Jemaat dari GPIB Jemaat Eklesia Airupas. GPIB Jemaat Eklesia Airupas sendiri terletak di Dusun Sengkuang, Desa Harapan Baru, Kecamatan Airupas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, atau berjarak sekitar 200 km dari kota Ketapang, atau bisa juga ditempuh dari kota Pangkalan Bun dengan jarak kurang lebih 160 km. Oleh karena itu, GPIB Jemaat Eklesia Airupas terletak di hampir perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah. GPIB Jemaat Eklesia Airupas juga memiliki 3 bajem, 10 pos pelkes, dan 2 sektor. Saya sendiri melayani di wilayah Bajem Bukit Zaitun Air Durian dengan 3 pos pelkes, yakni pos pelkes Arai Hidup Gajah, pos pelkes Arai Kehidupan Air Mengaris, dan pos pelkes Bahtera Pengharapan Kebanteng. Sebelum kita melakukan serangkaian aktivitas kita di hari ini, mari bersama kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pada pasal yang ke-46, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Sebelumnya mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Kami percaya bahwa di hari ini ada rencana Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu, tolong dan kuatkan kami lewat firman-Mu ya Tuhan, agar hari ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Kejadian 46 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7 yang menyatakan demikian. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak, ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, "Yakub, Yakub." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu firman-Nya, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya lah ke Mesir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagian besar kita pasti pernah ya merasakan takut ketika kita akan melakukan hal yang baru atau hal yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Biasanya rasa yang muncul adalah perasaan takut. Hal ini ternyata sangat wajar sebab rasa takut itu merupakan salah satu dari emosi dasar manusia, sehingga tidak mengherankan dalam langkah-langkah baru yang kita ambil biasanya rasa takut itu menjadi teman seperjalanan. Dan ternyata rasa takut itu juga menemani perjalanan Yakub sepanjang perjalanannya menuju ke Mesir. Di dalam teks Alkitab yang kita baca memang tidak dituliskan secara jelas Yakub merasakan ketakutan dalam perjalanannya, tetapi kita bisa melihat pada ayatnya yang ketiga. Ketika Allah berfirman mengatakan, "Janganlah takut, pergi ke Mesir." Hal ini mengindikasikan bahwa Allah memahami ada rasa takut di dalam diri Yakub untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke Mesir. Lalu yang menjadi pertanyaannya, mengapa Yakub merasa takut? Bukankah perjalanan Yakub ke Mesir seharusnya menjadi perjalanan yang menyenangkan? Sebab sedikit langkah lagi ia akan berjumpa dengan Yusuf, anak yang ia rindukan. Ternyata yang menjadi dasar ketakutan Yakub itu adalah Yakub meragukan apakah perjalanannya adalah bagian dari rencana besar Allah. Yakub mempertanyakan, ataukah perjalanannya ini hanya ambisi dan ego Yakub belaka yang merindukan Yusuf? Oleh karena itu, Yakub merasa perlu untuk memohon petunjuk dari Allah. Sebelum ia tiba di Mesir, ketika ia tiba di Beersheba, Yakub mempersembahkan korban sembelihan.
bagi Allah. Merupakan cara Yakub untuk memohon petunjuk Allah. Yakub menyadari bahwa ia tidak mungkin melanjutkan perjalanannya ke Mesir sendirian, tetapi ia perlu penyertaan daripada Allah. Dan kita melihat bagaimana Allah berprakarsa untuk menjumpai Yakub. Bukan hanya menjumpai, Allah juga menguatkan. Allah juga menyatakan janjinya bahwa Allah juga menegaskan penyertaannya terhadap Yakub dan keturunannya, bahwa Allah sendiri akan menyertai Yakub. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakub takut sebab Yakub belum memahami rencana Allah. Namun ketika Allah sudah menyatakan rencananya, Allah sudah menjanjikan penyertaannya, maka Yakub pun melanjutkan perjalanannya menuju ke Mesir dengan keyakinan. Bukan lagi dengan ketakutan, tetapi dengan keyakinan bahwa Allah menyertai. Di pagi hari ini kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan bahwa mungkin sampai saat ini kita masih diliputi dengan tanda tanya yang besar. Apa rencana Allah dalam kehidupan ini? Mengapa Allah membawa saya sejauh ini? Apa yang Allah inginkan dari kehidupan saya? Mungkin juga kita masih diliputi oleh rasa takut untuk melangkah pada hal-hal baru yang sudah Allah persiapkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Yakub dalam tiap langkah kehidupan kita, mari kita melibatkan Allah. Maka percayalah bahwa Allah akan menjumpai, Allah akan menguatkan, bahkan Allah sendiri yang akan menuntun kita pada setiap langkah yang sudah Allah persiapkan, pada setiap rencana yang sudah Ia rancangkan untuk kehidupan kita. Kalau kita hanya berjalan dalam ketakutan saja, membuat langkah kita terhenti. Tetapi Allah ingin agar kita terus melanjutkan karya kehidupan kita. Maka libatkanlah Allah. Jangan kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi mari bersama kita mengandalkan Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Hal inilah juga yang mengingatkan saya dalam perjalanan pelayanan di Pos Pelkes, bahwa dalam segala hal, tidak mungkin kita bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tidak mungkin kita hanya mengandalkan ego dan pikiran-pikiran manusia sendiri. Karena kalau hanya itu yang kita kedepankan, yang ada hanyalah berbagai kemustahilan yang kita lihat. Dengan kondisi jemaat yang mungkin terbatas, yang mungkin ada dalam kesederhanaan. Kalau kita hanya melihat dengan kacamata manusia, maka yang akan timbul hanyalah ketakutan dan keluhan-keluhan. Tetapi saya benar-benar belajar di Pos Pelkes bahwa kita harus terus mengandalkan Allah. Bahwa Allah punya rencana yang besar, bahwa Allah punya cara-cara yang unik, yang seringkali membuat saya terheran-heran dengan pekerjaan Allah terhadap jemaatnya di Pos Pelkes. Dan hal ini juga mengingatkan kepada saya bahwa dalam segala rencana yang kita miliki, tidak mungkin kita mewujudkannya dengan cara yang cepat. Butuh waktu, butuh kesabaran, butuh proses. Sedikit cerita tentang hal yang baru kami gumuli di Jemaat Bukit Zaitun Air Durian adalah tentang menjalankan amplop janji iman pembangunan gedung gereja. Mungkin terkesan sederhana, tetapi pada awalnya ketika usulan ini dicetuskan oleh panitia pembangunan, yang terbersit dalam pikiran majelis juga saya adalah ketakutan. Apakah amplop janji iman ini akan mendatangkan sukacita, jemaat akan berpartisipasi, ataukah justru akan membuat jemaat mundur perlahan? Karena ada kecenderungan di jemaat bahwa ketika mereka tidak mampu memberikan persembahan, maka mereka tidak akan datang beribadah. Dan inilah yang menjadi ketakutan dari kami. Meskipun alasan yang diberikan oleh panitia pembangunan sangat baik, mereka menyadari bahwa kita harus mulai belajar membangun kesadaran jemaat untuk memiliki rasa kepemilikan pada bangunan yang akan kita bangun bersama. Jangan kita hanya mengandalkan bantuan-bantuan dari jemaat-jemaat pendukung maupun dari donatur-donatur, tetapi harus ada langkah yang kita kerjakan sendiri. Usul yang baik, tetapi perlu waktu bagi kami untuk bisa memutuskan. Hingga kurang lebih 4 bulan kami bergumul, dan akhirnya mulai tahun 2020 kami belajar untuk mensosialisasikan terlebih dahulu. Mulai dari bulan Januari hingga bulan Februari, dan di Februari akhir barulah kami memantapkan hati untuk menyediakan amplop janji iman dengan harapan jemaat bisa berpartisipasi. Dan ternyata apa yang kami takutkan di awal
Tuhan gantikan dengan sukacita yang sangat besar. Justru jemaat dengan penuh sukacita berpartisipasi dengan kerelaan mereka memberi sesuai dengan kemampuan mereka. Hal ini tentu mengejutkan bagi saya, juga bagi seluruh majelis dan panitia pembangunan, karena apa yang kami takutkan Tuhan gantikan dengan sukacita yang begitu besar. Dan hal ini membuat kami yakin bahwa Allah berkenan pada setiap rencana dan harapan kami. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari ini mari kita bersama-sama melangkah dengan tuntunan tangan Tuhan. Mari bersama kita mengandalkan Tuhan, percayakan langkah-langkah kita pada tuntunan kasih Tuhan. Dan percayalah bahwa Allah akan memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Seturut dengan waktu dan cara kerja Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati kehidupan kita di hari ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di pagi hari ini yang boleh menguatkan kami bahwa ada rencana Allah yang besar dalam kehidupan kami, bahwa Engkau tidak mungkin membawa kami sejauh ini kalau bukan Engkau mempersiapkan yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk terus mengandalkan Tuhan, ajarlah kami untuk terus mempercayakan kehidupan kami dan langkah-langkah selanjutnya hanya kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang senantiasa menyertai langkah dan perjalanan kehidupan kami. Bapa di surga, di pagi hari ini kami berdoa bagi kehidupan keluarga, rumah tangga, usaha dan pekerjaan kami, juga persekutuan kami, biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Biarlah kami senantiasa hadir menjadi berkat dan sukacita bagi orang-orang di sekeliling kami di hari ini. Dan biarlah hari ini memberi makna dalam kehidupan kami, agar tidak berlalu begitu saja. Tetapi kami percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah di hari ini bagi kami. Ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Sumber Kehidupan, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani kehidupan di hari ini. Dengan berbagai kerja layan yang kita kerjakan, Tuhan Yesus memberkati tiap langkah kehidupan kita.